Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, para guru, para pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin Prenduan, rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum. Renungan malam kita sekarang masih tentang bagaimana seharusnya kita memiliki kemampuan-kemampuan untuk melahirkan prestasi dan hasil-hasil kerja yang produktif, tapi sekaligus bisa menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang negatif. Ini penting untuk senantiasa kita renungkan, karena sukses dan tidaknya kita hidup di dunia ini hanya tergantung kepada diri kita sendiri setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki kemandirian dan kepribadian, pasti dia tidak akan tergantung kepada situasi apapun yang ada di lingkungannya. Dia akan memiliki daya semangat yang kuat, yang tidak pernah padam, untuk belajar, bekerja, dan melahirkan sebuah hasil yang positif dalam hidupnya. Dia juga akan mampu bertahan dari berbagai godaan, cobaan, rintangan, rayuan yang terjadi di sekelilingnya, karena dia memiliki kepribadian dan kemandirian itu. Ungkapan yang sering kita dengar, tidak ada yang bisa membuat kita sukses, bahagia, senang, kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membuat kita susah, sedih, gelisah, gagal, kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan ke dalam jiwa kita, harus terhunjam kokoh di dalam hati kita, karena pada hakikatnya iman, sekali lagi iman atau akidah, itu adalah pembebasan belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita selain semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sama sekali menggantungkan nasib kita kepada orang-orang lain. Orang
orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, ayah kita, ibu kita, guru kita, hanyalah pelengkap saja dari kesuksesan atau kegagalan yang akan kita temui. Yang paling menentukan adalah diri kita sendiri. Tentu sekali lagi, sebagai makhluk yang dhaif, setelah kita mendapat hidayah, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah anak-anakku, saudara-saudaraku, inti dari tauhid itu. Inti dari akidah yang harus terhunjam kokoh di dalam diri kita. Jadi sebetulnya orang yang tidak percaya kepada dirinya, tidak yakin bahwa di dalam dirinya ada karunia dari Allah yang begitu besar, pada hakikatnya orang tersebut masih tipis imannya, masih diragukan tauhidnya. Karena seperti sering saya katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak aniaya, tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menetapkan manusia sebagai khalifahnya di atas bumi, Allah sudah memberikan kekuatan-kekuatan, modal-modal dasar kepada manusia untuk diamalkan, dikembangkan, dan disebarkan kepada orang lain. Jadi pengertian potensi kekuatan yang bermanfaat adalah kalau kita bisa mempergunakan potensi atau kekuatan itu untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian selain bisa mempergunakan dan mengamalkan itu, kita juga bisa mengembangkan potensi itu, meningkatkan secara terus-menerus, sehingga manfaat yang kita berikan bagi orang bisa lebih besar dan lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, selain kita mengamalkan, mengembangkan dan meningkatkan, kita juga bisa menyebarkannya, membaginya, sharing, memberikannya kepada orang-orang lain, agar orang-orang lain di sekitar kita bisa merasakan manfaat hikmah dari potensi yang kita miliki itu. Ilmu nafi umpamanya ya, ilmu nafi itu disebut benar-benar nafi kalau kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu ataupun sebagai makhluk sosial. Kemudian kita bisa mengembangkan ilmu itu, meningkatkannya sehingga dia semakin besar manfaatnya, dan yang terakhir kita bisa menyebarkan ilmu itu, mensosialisasikan kepada orang-orang lain dengan cara mengajarkannya, dengan cara membimbing orang berdasar ilmu yang kita miliki itu. Demikian juga dengan harta. Harta disebut harta yang bermanfaat, yang penuh barokah. Kalau harta itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik, kemudian kita kembangkan harta itu tidak habis begitu saja, kita bisa tambah, kita bisa usahakan sehingga dia terus berkembang. Dan yang terpenting, harta tersebut bisa kita bagikan, kita sharing, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jabatan juga begitu. Jabatan apapun yang sedang kita pegang saat ini, umpamanya di antara anak-anakku ada yang jadi ketua kamar, ada yang jadi ketua bagian, ada yang menjadi staf departemen di ISMI atau di Istama atau di organisasi santri. Itu dikatakan jabatan atau kedudukan atau pangkat itu barokah kalau memenuhi 3 unsur tadi. Apakah itu? Pertama,
kita bisa mengamalkan jabatan, kedudukan yang kita punya itu untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kalau jabatan dan kedudukan itu bisa kita tingkatkan, kita kembangkan, sehingga dia lebih besar lagi manfaatnya. Wibawa kita pertahankan, kan kita tingkatkan, sehingga wibawa itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi tugas kita. Kemudian yang ketiga, kalau jabatan itu menjadi rahmat, kita sebarkan, kita bagikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan sharing itu. Anak-anakku, para santri, para asatidz, dan seluruh pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin Perenduan, inilah hakikat dari ilmu nafi', harta nafi', jabatan nafi' dan sebagainya. Karena kita tidak akan menjadi manusia yang bisa memanfaatkan ilmu, harta, dan kedudukan itu kalau kita tidak bisa memenuhi 3 syarat tadi itu. Dan itu semua sangat amat tergantung kepada diri kita sendiri, kemandirian kita, kepribadian kita. Karenanya sangat tepat, ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Bagaimana kamu akan nyuruh orang kalau kamu sendiri tidak bisa menyuruh dirimu sendiri? Gimana kamu bisa mencegah orang dari perbuatan mungkar, dari perbuatan maksiat, kalau kamu sendiri tidak bisa mencegah dirimu dari kemungkaran dan maksiat itu? Gimana kamu menyuruh orang untuk belajar kalau kamu sendiri tidak suka belajar? Disinilah sekali lagi kemandirian dan kepribadian yang kokoh sangat kita perlukan. Mari kita coba sekarang untuk berbuat sesuatu dengan memulai dari diri sendiri. Saya pernah mengajak para asatidz, para muallimin, para mutabbirin, sudahlah, jangan kamu menyuruh orang, kerjakan sendiri. Mulai dari diri sendiri. Yakin bahwa apapun yang kita lakukan, selama itu mempunyai nilai kebaikan, pasti akan ada pahalanya di sisi Allah. Dengan keyakinan seperti itu, kita tidak peduli lagi apakah orang-orang lain mau berbuat baik atau tidak. Yang penting saya dan saya berbuat baik. Kita tidak peduli lagi apakah banyak kemungkaran, maksiat di sekitar kita. Yang penting saya bisa menghindari maksiat dan kemungkaran itu. Ini yang pertama. Ini yang harus kita mulai lebih dahulu. Kalau kita belum mampu mendorong diri sendiri atau mencegah diri sendiri, kita tidak bisa, tidak mungkin mampu mendorong orang atau mencegah orang. Anak-anakku, saudara-saudara, inilah renungan kita malam ini. Coba masing-masing dari kita, Anda semuanya dan saya sendiri, kita merenung sejauh mana kita sudah memulai segala sesuatu dari diri sendiri. Sejauh mana kemandirian, kepercayaan kepada diri sendiri, kemampuan untuk menolong diri sendiri sudah kita miliki. Renungan berikutnya, sejauh mana kita telah mampu menahan diri kita dari godaan-godaan syaitan dan ajakan-ajakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, kalau ini sudah bisa kita jawab walaupun masih samar-samar, insya Allah kita akan berproses menjadi orang-orang yang baik sekaligus
bisa memperbaiki. As-salih wal muslih. Kita tidak mungkin bisa muslih kalau kita tidak salih. Kita gak bisa menjadi muallim kalau kita tidak alim. Kalau kita tidak mutarabbi, kita tidak bisa menjadi murabbi. Itulah semboyan kita. Mari kita mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita sama dengan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada diri kita untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri, mengembangkan kepribadian, sehingga kita berproses menjadi manusia yang baik sekaligus bisa memperbaiki. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.